Surabaya mendadak dihantam hujan angin ekstrim. Puluhan pohon tumbang, bangunan rusak dan 2 pekerja tergantung di lantai 20. Siang itu, Senin 2 Maret 2026, suasana kota Surabaya yang semula cerah berubah drastis dalam hitungan menit. Sekitar pukul 14 WIB, langit mendadak gelap. Awan tebal menggantung lalu hujan deras turun disertai angin kencang yang menerjang hampir seluruh wilayah kota. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, cuaca ekstrim tersebut menyebabkan dampak besar. Tercatat 57 pohon tumbang di berbagai titik, 4 bangunan mengalami kerusakan dan 1 orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden ini. Wilayah Surabaya Barat menjadi salah satu area yang paling terdampak. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang terjadi sekitar pukul 14.20 WIB hingga kurang lebih pukul 14.33 WIB. Meski berlangsung kurang dari 1 jam, dampaknya luar biasa. Di kawasan Margomulyo, Benowo hingga sekitar Gelora Bung Tomo, angin berembus sangat kencang. Warga yang sedang berada di luar ruangan terpaksa mencari perlindungan secepat mungkin. Beberapa pengendara motor bahkan memilih menepi karena jarak pandang terganggu dan kendaraan sulit dikendalikan. Situasi menegangkan juga terjadi di kawasan apartemen sekitar Pakuan Indah dan Waterplace PTC Surabaya. 2 pekerja pembersih kaca yang tengah bekerja di sisi luar gedung tiba-tiba terjebak badai. Mereka berada di ketinggian sekitar lantai 20 saat hujan deras dan angin kencang mengguncang gondola tempat mereka berpijak. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik mencekam ketika kedua pekerja itu tergantung di ketinggian, diterpa angin yang membuat alat kerja mereka bergoyang cukup keras. Warga yang menyaksikan dari bawah hanya bisa menahan nafas, berharap keduanya tetap bertahan. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD Kota Surabaya segera dikerahkan ke lokasi. Proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Petugas berkoordinasi dari dalam gedung untuk mengevakuasi korban secara aman. Situasi di ketinggian tentu jauh lebih berisiko karena terpaan angin lebih kuat dibandingkan di permukaan tanah. Tak hanya di Surabaya Barat, hujan angin juga dilaporkan terjadi di wilayah Surabaya Selatan, Kedung Doro, Jalan Pandegiling, Keputra, hingga Ketintang di belakang kampus UNESA. Di beberapa titik, pohon tumbang menutup akses jalan dan menyebabkan kemacetan. Di kawasan Keputaran misalnya, pohon roboh akibat terpaan angin kencang. Warga sekitar bersama petugas bergotong royong menyingkirkan batang dan ranting agar lalu lintas kembali lancar. Beberapa bangunan juga mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat tertimpa pohon atau terpaan angin. Bahaya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa cuaca ekstrim bisa datang tanpa peringatan panjang. Dalam waktu singkat, aktivitas kota yang padat bisa berubah menjadi situasi darurat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada, terutama saat melihat tanda-tanda cuaca memburuk seperti angin mendadak kencang dan langit menggelap. Hindari berteduh di bawah pohon besar, jauhi baliho atau papan reklame, dan jika memungkinkan, tunda aktivitas di luar ruangan saat cuaca tidak bersahabat.
Bagi para pekerja di ketinggian, kejadian ini juga memunculkan pertanyaan tentang standar keselamatan kerja dan mitigasi resiko saat kondisi cuaca berubah ekstrim. Evaluasi dan pengawasan ketat sangat penting untuk mencegah insiden serupa terulang. Cuaca ekstrim siang itu meninggalkan duka sekaligus pelajaran bagi kota Surabaya. Semoga para korban terdampak mendapatkan penanganan terbaik, dan semoga kita semua selalu diberi keselamatan di tengah kondisi alam yang tak bisa diprediksi.